Halo, balik lagi sama gua, Unsensor Investor. Di video kali ini, gua mau bahas sesuatu yang lagi hot di market. Jadi Bitcoin itu jatuh dari all-time high-nya di 125.000 ya, di bulan Oktober ke 80 ribuan ya, belum lama ini. Banyak yang panik, ya, banyak yang bingung apakah ini normal atau ini udah masuk ke bear market. Jadi hari ini gue bakal breakdown semuanya ya, dari chart technical, Fibonacci, magic lines yang ada di Bitcoin, sampai data on-chain-nya. Siapa yang lagi beli dan siapa yang lagi jual. Sebelum kita masuk lebih jauh ke chart dan data on-chain, gue mau jelasin dulu apa itu pengertian dari bear market. Jadi menurut Investopedia, bear market itu kondisi ketika harga sebuah aset itu turun lebih dari 20% dari harga puncaknya. Sementara menurut Corporate Finance Institute, definisinya kurang lebih sama. Penurunan 2%, 20% atau lebih ya dari level tertingginya. Biasanya ini terjadi dalam periode yang cukup panjang. Jadi dengan Bitcoin itu turun dari 125.000 ke 80.000, secara definisi ini udah masuk area yang bisa dikategorikan sebagai bear market. Nah, ini gua kasih chartnya ya, supaya kalian lihat penurunannya ya. Ini dari tradingview.com. Jadi Bitcoin itu harga puncaknya ya di tahun ini di bulan Oktober kemarin itu 125 ribuan ya, hampir 126 ribu. Dan Bitcoin turun sampai ke area 80 ribuan ya, kurang lebih minggu lalu. Ini berarti koreksinya itu udah 35% lebih ya. Koreksi sedalam ini itu bikin banyak orang yang panik ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya Bitcoin, penurunan 30-40% itu hal yang normal terjadi. Bahkan di fase sebelumnya itu sempat turun 70% ya. Yang penting itu bukan cuma turunnya harga, tapi kita juga harus tahu apa yang terjadi di balik layar ya. Level teknikal mana yang disentuh ya, garis supportnya, dan siapa sebenarnya yang lagi beli dan yang lagi jual. Nah, sekarang kita lihat struktur koreksinya pakai Fibonacci retracement ya. Ini gue tarik dari harga all time low-nya di tahun 2022 ya, sampai all time high-nya di 2025 ya. All time low-nya itu di sekitar 15 ribuan dan all time high-nya 125 ribu ya. Fibonacci ini simple, jadi dia ngasih kita gambaran level-level di mana harga itu biasanya berhenti ya, mantul atau lanjut turun ya. Dua level yang paling penting di sini adalah 0,5 itu di 70 ribuan dan 0,618 itu di area 80 ribuan ya. Yang sekarang lagi jadi support tempat Bitcoin itu mantul ya harganya. Selama Bitcoin masih bertahan di golden zone ini, koreksi 35% itu ya secara teknikal yang wajar gitu ya, koreksi sehat. Kalau 0,618 ini ternyata jebol ke bawah, ya kita bisa lihat kemungkinan turun ke rasio 0,5 ya di 70 ribuan. Jadi anggap aja Fibonacci itu kayak tangga support. Level 0,16, 0,618 dan 0,5 itu anak tangganya. Harga sering berhenti atau muncul di situ sebelum naik atau turun lagi. Nah, sekarang kita lihat dua garis sakti Bitcoin ya. Ada 365 DMA dan 200 WMA. 365 DMA atau Daily Moving Average itu garis rata-rata harga Bitcoin 1 tahun terakhir. Biasanya dia nunjukin arah tren jangka menengah ya. Dan di siklus ini 365 DMA itu ada di area 102.000 ya. Dan kita lihat ya, 365 DMA itu garis yang warna oranye itu udah ditembus ke bawah ya. Artinya momentum ini udah patah ya. Yang kedua, itu 200 WMA ya di garis yang warna ungu. Ini bisa dibilang jadi
support terkuat Bitcoin ya, sejak tahun 2015. Jadi di setiap bear market besar, harga Bitcoin itu selalu mantul di garis 200 WME ini ya. Sekarang 200 WME itu ada di sekitar 55.000 dan ini jadi target support berikutnya kalau misalnya koreksi lanjut ke bawah ya. Nah, ini kita juga harus melihat data on-chain ya. Pergerakan whales, yaitu wallet yang pegang lebih dari 1.000 Bitcoin ya. Jadi di tanggal 28 November 2025 ini terlihat jelas ada net buy dari whales. Artinya mereka lagi akumulasi di tengah koreksi yang besar ini ya. Ini menarik karena biasanya waktu market panik dan turun cukup dalam, justru pemain besar ini akumulasi di saat-saat ini gitu ya. Whales itu beli waktu orang-orang pada fear, bukan waktu lagi hype. Nah, yang lebih menarik, waktu whales lagi akumulasi besar, justru retail ya, yang Bitcoinnya belum banyak ya, yang di bawah 1 Bitcoin atau 1 sampai 10, 10 sampai 100 Bitcoin, itu justru ngelakuin hal sebaliknya. Di tanggal yang sama, itu datanya menunjukkan kalau retail itu justru net sale. Artinya mereka buang aset Bitcoin waktu market lagi turun, ya. Panik lah. Dan ini pola yang klasik banget ya, karena retail itu cenderung panik ya dan keluar di harga yang bawah, ya. Bahkan rugi gitu ya, beli di harga atas, keluar di harga bawah gitu. Sementara whales itu smart money ya, itu justru masuk dan akumulasi besar. Dan perbedaan perilaku ini antara whales dan retail itu sering jadi sinyal penting di fase bear market kayak sekarang. Oke, sekarang gua mau tunjukin angka langsung dari website Check on Chain ya. Ini khusus untuk Bitcoin. Jadi di sini kelihatan jelas banget ya. Ini data 30 hari terakhir ya yang gue pilih untuk whales ya. Yang Bitcoinnya itu di atas 1.000 Bitcoin ya. Jadi wallet yang megang Bitcoin lebih dari 1.000 ini, itu akumulasinya sangat besar. Kita lihat di sini. Ya, ini gue matiin aja nih. Iya, new issuance. Nah, gue pilih yang Mega Whales ya. Ini kita lihat ya. Di 28 November, itu mereka membeli Bitcoin sebesar 103.000 Bitcoin. Ya, ini data 30 hari terakhir ya, diakumulasi dan di tanggal 28 November itu totalnya 103.000 Bitcoin lebih yang udah dibeli. Ya, ini pembelian yang besar banget ya di tengah koreksi 35%. Artinya big money itu bukan kabur, tapi justru masuk secara agresif di harga yang murah. Oke, sekarang kita lihat yang retailnya ya. Jadi dalam periode yang sama ya, 30 hari terakhir, itu wallet kecil justru malah melakukan net sale ya. Jadi ini retail holder yang Bitcoinnya itu di bawah 100 Bitcoin gitu ya. Ini gue pilih yang Fish aja. Fish itu yang punya 10 sampai 100 Bitcoin ya. Coba kalian lihat di sini ya. Selama 30 hari terakhir sampai 28 November itu net sale-nya di angka 116.000 Bitcoin. Ya, jadi retail itu buang lebih banyak Bitcoin daripada yang whales beli tadi. Ya, ini pola klasik ya. Whales itu kumpulin supply dari tangan retail yang panik waktu harganya itu jatuh kayak sekarang. Nah, ini gue buat rangkumannya aja. Jadi, harga Bitcoin itu turun 35% dari 125.000 ke 80 ribuan. Itu secara definisi udah masuk area bear market, ya. Dan secara teknikal, Bitcoin sekarang ada di Fibonacci Golden Zone, ya. Dan mid-cycle trendnya itu di 365 DMA, udah jebol. Sementara support kuatnya itu di garis 200 WME itu di sekitar 55.000. Apakah bakal ke situ? Ya kita lihat nanti. Tapi yang paling penting itu data on-chain. Whales itu akumulasi lebih dari 103.000 Bitcoin.
dalam 30 hari terakhir. Sementara retail malah ngejual sebanyak 116.000 Bitcoin, ya. Ini pola yang terjadi setiap kali bear market. Smart money atau pemain besar itu masuk waktu market itu lagi panik. Sementara retail itu malah menjual Bitcoin-nya karena panik. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini tentang kondisi bear market Bitcoin, analisa teknikalnya, dan juga data on-chain-nya. Semoga video ini bisa ngebantu kalian ngelihat market itu dengan lebih jernih. Nggak cuma dari pergerakan harga aja, tapi juga dari pergerakan smart money di balik layar. Semoga ini bisa ngebantu kalian lebih ngerti situasinya tanpa panik. Gua harap video ini bikin insight kalian bisa lebih tajam dan keputusan kalian berdasarkan data dan bukan cuma berdasarkan feeling. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.